Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yansa wa tawfiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun hujan deras, kita bisa lanjutkan pengajian kita kitab Al-Jami' Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis nomor 1001 ya. Jadi alhamdulillah sudah 1000 hadis dari awal kitab kita baca. Sekarang kita masuk hadis 1001. Istaghfiru, perbanyaklah minal ikhwan, saudara-saudara, maksudnya teman-teman. Fa inna likulli mu'minin, karena setiap orang beriman memiliki syafaat yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Hadis ini derajatnya dhaif. Adapun fikih berteman, maka para ulama mengatakan kalau teman kita adalah orang-orang baik, maka ini disunnahkan untuk diperbanyak. Tetapi kalau orangnya orang-orang yang jelek, maka di sini tidak disunnahkan untuk memperbanyak. Karena semakin banyak teman jelek kita, nanti akan semakin mempengaruhi keburukan terhadap kita. Semakin banyak teman-teman yang baik untuk kita, nanti akan mempengaruhi kebaikan terhadap diri kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ar-rajul ala dini khalili, seseorang itu sesuai kebiasaan saudaranya. Falyanzur ahadukum may yukhalil, maka hendaklah masing-masing memperhatikan dengan siapa dia berteman. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Maka maksudnya di sini tadi, ikhwan, saudara-saudara adalah orang-orang yang baik, saudara-saudara yang baik. Kalau orang jelek jangan diperbanyak. 1002. Istamti'u, bersenang-senanglah min hadzal baiti, dengan Ka'bah ini. Fa innahu, karena sesungguhnya Ka'bah itu qad hudima, telah dihancurkan marrataini, 2 kali. Wa yurfa'u, dan akan diangkat fis tsalitsati, pada yang ketiga kalinya. Hadis ini sahih. Maksud hadis ini, selama masih ada Ka'bah, silahkan dinikmati. Dinikmati dengan apa? Dengan haji, dengan umroh, dengan tawaf, dengan sholat di situ, dan semua ibadah yang bisa dilakukan terhadap Ka'bah ini. Kenapa? Karena Ka'bah itu sudah pernah hancur 2 kali. Hancur pertama ketika Allah mengirim tufan di masa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, banjir bandang, seluruh bumi ini terpendam air, termasuk Indonesia ini. Maka Ka'bah pada saat itu hancur. Loh, memang di masa Nabi Nuh sudah ada Ka'bah, sudah ada. Karena yang membangun Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ka'bah yang membangun Nabi Adam, Masjidil Aqsa yang membangun Nabi Adam, menurut sebagian ulama. Antara pembangunan pertama dengan pembangunan kedua jaraknya 40 tahun. Kalau Masjid Nabawi yang membangun adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud akan diangkat pada kali yang ketiga, maksudnya nanti di akhir zaman Ka'bah akan dihancurkan, habis itu tidak akan balik, tidak akan ada lagi yang membangun. Itulah yang dimaksud diangkat. Siapa yang menghancurkan? Disebutkan dalam hadis yang lain, kata kuncinya yukharribul Ka'bah, akan menghancurkan Ka'bah dzuswaiqataini, seseorang yang punya 2 betis yang kecil, minal Habasyah, dari Ethiopia. Hadis muttafaqun alaih. Nah, inilah yang dimaksud Ka'bah diangkat, dihancurkan, tidak akan ada lagi yang membetulkan, karena sudah akan terjadi hari kiamat.
Maka maksud hadis ini sebelum sebelum hari kiamat, sebelum Ka'bah hancur, maka hendaklah segera melakukan haji, jangan ditunda-tunda. 1003. Istaghfiru, istighfarlah marrataini 2 kali, balighataini dengan dahsyat, au salasan atau 3 kali. Hadis ini sahih. Istighfar maksudnya mengeluarkan air dari lubang hidung setelah kita masukkan. Kalau masukkan itu istinsyaq, kalau mengeluarkan istighfar. Nah, istighfar dan istinsyaq itu 1 kali sudah cukup. Tapi seandainya 2 kali atau 3 kali, maka lebih utama diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Balighataini dengan dahsyat. Sebagaimana memasukkannya dengan dahsyat, maka mengeluarkannya juga apa? Dengan dahsyat. Karena tujuan istighfar ini membersihkan kotoran-kotoran pada hidung, upil-upilnya keluar. Dan sunnahnya istighfar menggunakan tangan kiri. Nah, gitu. Kalau istinsyaq menggunakan tangan kanan. 1004. Istanju, istinjaklah bil ma'il barid, ceboklah dengan air dingin. Fa innahu, karena air dingin itu masahhatun, menyebabkan kesehatan lil bawasir, untuk yang berpenyakit wasir. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Mau dicoba nggak apa-apa. Istinja dengan air dingin, maka yang wasir-wasir sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sembuh gimana? Ya hadisnya dhaif. 1005. Istangzilu, turunkanlah ar-rizqa, rizqi, bis sadaqah, dengan cara sedekah. Maksud hadis ini adalah kalau kita merasa rizki kita baru mampet sedikit, maka hendaklah sedekah. Karena dengan sedekah Allah akan turunkan ganti. Hadis ini memang derajatnya dhaif, tetapi isinya sesuai dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ini ayat harus kita hafal, karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Surah Saba ayat 39. Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, pasti Allah akan menggantinya. Kenapa? Wa huwa khairur raziqin, karena Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Hadis 1006. Istihlalus sabiyyi, tanda hidupnya anak bayi itu adalah al-utasu, bersin. Hadis ini dhaif, bahkan kata Syekh Albani palsu. Maksud hadis ini adalah kalau bayi lahir bersin, itu berarti hidupnya sempurna. Derajat di bawah bersin apa? Nangis. Nah, nangis itu rata-rata bayi. Kalau lahir bersin, nah itu top. Tanda hidup yang paling jos adalah kalau dia bersin. Pernah ada Pak bayi lahir bersin? Ada? Jarang ya? Nah, coba tanya Bu Bidan ya, pernah enggak nemui bayi lahir bersin ya? Kalau ada, itu tanda hidup yang jos. Kadang tidak bersin, tidak nangis, tidak berteriak, tapi bergerak-gerak. Nah, gerak itu juga sudah tanda hidup, tapi tanda hidup yang lemah. Karena tanda hidup yang lebih kuat adalah kalau dia nangis. Hadis 1007. Astaudiullah, aku titipkan kepada Allah dinaka, agama kamu, wa amanataka, dan amanah kamu, wa khawati ma'amalika, dan amal-amal terakhir kamu. Hadis ini sahih. Ini doa diucapkan orang yang ditinggal pergi oleh yang safar. Jadi misalnya suami safar, nah, maka istri yang ditinggal mengatakan ini, aku titipkan agamamu kepada Allah, amanahmu, dan amal terakhirmu. Yang dimaksud amanah itu apa? Yang dimaksud adalah yang dia tinggal, istri yang dia tinggal, anak yang dia tinggal, harta yang dia tinggal, ini semuanya amanah. Yang dimaksud amal terakhir itu adalah amal yang dilakukan sebelum safar. Karena disunahkan sebelum safar itu melakukan amal-amal soleh.
tobat dulu, kemudian kalau punya kezaliman kepada orang lain minta maaf dulu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kalau sudah sholat sunnah 2 rakaat baru berangkat safar. Ini adalah amal-amal terakhir. Nah, amal-amal terakhir ini dititipkan kepada Allah. Maksudnya apa? Supaya dijaga, supaya selama safar tetap dalam kebaikan-kebaikan, tidak maksiat. Karena kalau safar sudah dimulai dengan kebaikan, insya Allah nanti perjalanan-perjalanan juga dia akan dijaga oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Karena itu kalau safar, sebelum safar tolong betul-betul dijaga sholat sunnah 2 rakaat. Ini sholat sunnah 2 rakaat ini akan menjaga kita selama perjalanan. Kalau kita tidak melakukan sunnah ini, maka kita merugikan diri kita sendiri. 1008, astaudiukallah, aku titipkan kamu kepada Allah, alladzi yang la tadhi'u, tidak akan sia-sia, wada'i'uhu, titipan-titipannya Allah. Hadis ini hasan. Adapun doa ini diucapkan oleh orang yang safar kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi 1007 ini doanya keluarga yang ditinggalkan. 1008 ini doanya si musafir kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, ini termasuk sunnah yang jarang. Nah, maka mestinya kita hidupkan sunnah ini. Kalau mau safar pamit dulu, ngomong kayak begini ini. 1009, istausu, terimalah wasiat bil usara, terhadap tawanan-tawanan, khairon, kebaikan. Hadis ini didhaifkan Albani. Maksud hadis ini adalah, terimalah wasiat dariku bahwa kalian saya suruh untuk berbuat baik kepada para tawanan. Jadi kalau punya tawanan meskipun kafir, ya, dulu biasanya kan perang, ya. Nah, perang kemudian yang kalah ditawan. Ini umat Islam menang, punya tawanan orang-orang kafir. Meskipun dia kafir, kita tetap harus baik. Baiknya gimana? Ya diberikan hak-haknya. Jangan sampai punya tawanan kemudian ditahan terus, nggak boleh keluar sama sekali. Maka beol semuanya di tempat tersebut. Ini zalim kayak begini. Karena dia pasti akan terganggu dengan pipisnya dan beolnya di kamar tersebut. Ya disiapi kamar mandi, dilepas dari ikatannya kalau dia mau ke kamar mandi. Nah, itu contoh berbuat baik. 1010, istausu, terimalah wasiat bil ansari, terhadap orang-orang ansor, khairan, kebaikan. Maksud hadis ini adalah, terimalah wasiatku bahwa kalian berbuat baik kepada orang-orang ansor. Orang ansor itu siapa? Orang-orang yang tinggal di Madinah, yang mereka membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah di Makkah diusir, akhirnya beliau harus hijrah ke Madinah. Nah, itu orang-orang ansor. Nah, sekarang orang ansor sudah tidak ada. Terus kita menerapkan hadis ini bagaimana? Kita terapkan hadis ini kepada siapapun yang menolong agama Allah. Habib Rizik menolong agama Allah, gara-gara itu dipenjara. Nah, kita disuruh berbuat baik kepada beliau. Gimana berbuat baiknya? Doakan minimal. Jadi jangan kita enak-enak di rumah melihat beliau dipenjara dengan dolim santai-santai. Nggak bisa begitu ya. Kita doakan minimal. 1011, istausu, terimalah wasiat bil Abbas, terhadap Abbas, khairon, kebaikan. Fa innahu ammi, karena Abbas adalah pamanku, paman dari pihak bapak. Wasinwu abi, dan semisal bapakku. Jadi paman itu seperti bapak sendiri. Hadits ini derajatnya dhaif. Tetapi kalimat terakhir bahwasanya paman itu semisal bapak, ini sahih. Karena ada hadis yang semakna, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ammar rajul, sesungguhnya paman seseorang itu adalah sinwu abihi, semisal bapaknya sendiri. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Al-Abbas ammu Rasulillah, Abbas adalah pamannya Rasul, dan sesungguhnya pamannya seseorang adalah semisal bapaknya sendiri. Hadis riwayat Tirmidzi. Abbas ini paman Nabi yang masuk Islamnya termasuk awal, tetapi dia menyembunyikan Islamnya.
Dia masuk Islam pada perang Badar. Perang Badar itu tahun 2 Hijriah. Berarti masuk Islamnya kan termasuk awal ini. Meskipun ya akhir ya, kalau dilihat Nabi di Mekah selama 13 tahun dia belum masuk Islam. Baru ketika Nabi hijrah ke Madinah dia masuk Islam. Apa sebab masuk Islamnya? Gara-gara Abbas ini ketika tertawan dia mengatakan, saya tidak bisa menebus diri saya dengan duit, saya nggak punya duit. Maka Rasulullah mengatakan, kamu mengatakan nggak punya duit, bagaimana dengan ucapanmu sebelum perang kepada istrimu? Kalau nanti saya mati, maka uruslah harta yang saya simpan di sana. Dia sebutkan nama satu tempat nih, di bawah pintu kalau nggak salah nih. Nah, maka Abbas kaget, loh, padahal saya ngomong sama istri saya itu cuma berdua, kok Muhammad ngerti? Ini pasti dari apa? Wahyu. Nah, maka sejak itu dia masuk Islam. Tapi dia balik ke Mekah menampakkan diri masih kafir, karena dia khawatir kalau dibunuh atau disakiti oleh rekan-rekannya yang masih kafir. Nah, begitu Nabi menyerang ke Mekah pada tahun 8 Hijriah, Fathu Makkah, itu baru Abbas menampakkan keislamannya. Inilah Abbas paman Nabi SAW, dan beliau terkenal seorang yang cerdas. 1012, Istausu, terimalah wasiat bin nisa terhadap para istri khairan, kebaikan. Maksudnya, terimalah wasiatku supaya kalian berbuat baik kepada istri masing-masing. Fa'inal mar'ah, karena sesungguhnya perempuan itu khuliqat, diciptakan min dila'in, dari tulang rusuk a'waj, yang bengkok. Maksudnya Hawa, istrinya Nabi Adam, itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nabi Adam punya tulang rusuk kan, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tulang rusuk ini diciptakan Hawa. Terus bagian tulang rusuk yang diambil diganti apa? Para ulama mengatakan diganti daging. Maksud hadisnya adalah karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, maka wajar kalau wanita itu punya sifat-sifat yang bengkok. Karena itu maksudnya adalah kalau engkau mendapati sifat yang bengkok pada istrimu, maafkan saja. Jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat nampar, jangan cepat-cepat mengatakan cerai. Namanya manusia pasti punya kekurangan. Dan hendaklah manusia memikir terhadap diri sendiri. Aku juga punya kekurangan, maka kalau orang lain punya kekurangan ya wajar. Saya senang kalau dimaafkan, maka hendaklah kita juga memaafkan orang lain. Itu maksudnya. Wa inna a'waja syai'in fid dila a'lah. Sesungguhnya paling bengkoknya sesuatu yang ada di tulang rusuk bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu, kalau kamu berbuat tuqimuhu, meluruskan tulang rusuk itu, kasar tahu, berarti kamu meretakkan tulang rusuk tadi. Dipaksa lurus ya retak. Wa in taraktahu, kalau kamu biarkan tulang rusuk itu, lam yazal a'waj, maka tidak henti-hentinya dia bengkok begitu. Fastausu bin nisa'i khairan. Hadis muttafaqun alaih. Jadi dulu itu para sahabat Nabi, sebagian mereka ada yang suka pukul istrinya. Maka Nabi menasihati, jangan begitu ya. Yang suka mukul itu bukan orang-orang baik. Kalau orang baik itu tidak akan memukul. Kenapa? Dia mencukupkan diri dengan nasihat. Nasihat sudah cukup ya sudah. Pukul itu terakhir. Ketika sudah tidak mempan apa-apa, baru pukul. Pukul itu pun ada aturannya, tidak bebas mukul. 1013, istawu, luruskan. Maksudnya soft dalam sholat. Wala takhtalifu, jangan berselisih. Fatakhtalifa qulubukum, maka akan berselisih hati kalian. Hadis ini menurut sebagian ulama menunjukkan bahwa meluruskan soft sholat jamaah wajib. Kenapa wajib? Karena kalau tidak lurus diancam hatinya jadi berselisih, jadi nggak akur sesama umat Islam. Padahal umat Islam disuruh untuk ukhuwah, berarti hukumnya ini apa? Wajib. Waliyaliyanni, liyaliyanni, yaknya 2 kali, nunnya ditasydid. Dan hendaklah betul-betul mendekati saya, minkum di antara kalian, ulul ahlami, orang-orang yang balik, wan nuha, dan yang cerdas. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang mendekati mereka. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya shaf yang pertama yang dekat dengan imam, yang di belakang imam, hendaklah memiliki 2 sifat.
Sifat pertama ahlam, balik. Maka anak-anak kecil jangan ditaruh di saf pertama yang dekat imam. Saf pertama yang mepet pojok sana nggak apa-apa, tapi yang dekat imam jangan. Yang sifat yang kedua an-nuha, yang cerdas. Maksudnya dia paham agama, cerdas, sehingga kalau imamnya salah bisa membetulkan. Karena itu intinya yang sudah lama ngaji, paham bagaimana fikih sholat, ini yang posisinya di dekat imam ini. Fungsinya apa? Kalau imam salah, dia bisa benarkan. Kalau imam batal, dia bisa ganti. Itu fungsinya, faedahnya atau hikmahnya. 1014. Istawu, luruskan, tastawi qulubukum, akan lurus juga hati-hati kalian. Maksudnya saling klop hatinya, tidak berselisih. Watamasu, dan saling bersentuhanlah kalian di dalam shaf itu. Maksudnya lengket, nempel. Yang nempel apanya? Pundaknya sama kakinya. Tarohamu, niscaya kalian akan saling kasih sayang. Hadis ini dhaif tapi maknanya sahih karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang semakna. Karena itu saya tidak setuju dengan perkataan di dalam kitab madhab, kitab sebagian madhab yang mengatakan bahwasanya shaf itu tidak harus nempel antara kaki dengan kaki. Yang penting jeda antara kaki dengan kaki ini tidak sampai bisa dimasuki orang. Misalnya jedanya segini, nah ini kan nggak bisa dimasuki orang ini masih nggak apa-apa kata mereka. Saya nggak cocok. Kenapa? Di sini kalimatnya tamasu, saling menyentuhlah kalian. Lah ini kan dhaif, oke dhaif. Tapi hadis yang lain yang semakna kan banyak sekali. Suddul khalal, tutuplah celah-celah. Namanya tutup itu ya rapat. Karena kalau tidak rapat namanya tidak nutup, gitu. 1015. Asaddul a'mal, amalan yang paling benar, paling banyak benarnya adalah salasatun, 3 perkara. Pertama adalah zikrullahi ala kulli hal, zikir kepada Allah dalam segala kondisi. Wal insafu min nafsik, adil kepada diri sendiri. Apa maksudnya adil kepada diri sendiri? Kalau salah yang ngaku salah, itu maksudnya. Utang kepada orang yang ngaku memang saya utang. Kalau tidak mengaku itu namanya nggak adil. Nyerempet dia yang salah tapi cari-cari alasan supaya dia tidak salah, itu berarti nggak adil. Ya sudah salah ngaku aja lah, saya yang salah, mohon maaf, selesai. Yang ketiga wa muwasatul akhi, dan membantu saudara fil mali, dalam hal harta. Artinya kalau dia butuh harta dan kita punya untuk membantu, bantu. Hadis ini derajatnya dhaif tapi isinya memang bagus, akhlak-akhlak yang mulia. 1016. Asra'ul ardi, bumi yang paling cepat khoroban, roboh, adalah yusroha, bagian kiri. Maksudnya kiri ini kirinya Ka'bah. Maksudnya kirinya Ka'bah adalah bagian selatan. Jadi selatannya Ka'bah ini nanti akan cepat roboh. Thumma, kemudian yumnaha, bagian kanannya yaitu utaranya Ka'bah. Hadis ini dhaif menurut Al-Albani. Dalam hadis yang lain yang juga dhaif disebutkan bumi ini nanti mulai robohnya dimulai dari tengah Ka'bah. Ka'bah roboh baru sekitar-sekitarnya nanti akan roboh. Tapi hadisnya dhaif. Tapi meskipun dhaif itu bisa dikuatkan dengan hadis yang kita baca tadi bahwa Ka'bah akan dirobohkan oleh orang Habasyah tadi. Nah, kalau Ka'bah sudah roboh, nanti lain-lainnya akan segera roboh juga, terjadi kiamat. 1017. Asra'ul khairi, kebaikan yang paling cepat, thawaban, pahalanya, maksudnya balasannya adalah albirru, berbuat baik. Albirru di sini menurut Imam Munawi itu adalah berbuat baik kepada sesama makhluk, kepada manusia, kepada hewan, kepada hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Wasilaturrahim, dan silaturrahmi. Kalau silaturrahmi ini kepada kerabat-kerabat. Wa asra'us syarri, dan keburukan yang paling cepat, uqubatan, hukumannya dari Allah adalah al-baghyu, zalim, wa qati'atur rahim, dan memutus hubungan kekerabatan. Hadis ini didhaifkan Al-Albani. Tetapi sebagian isinya dikuatkan hadis yang lain. Saya tampilkan ya hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnani, ada 2 perkara, yu'ajjiluhumallah fid dunya, yang Allah segerakan hukumannya di dunia." Apa itu? Al-baghyu, zalim,
wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Nah, ini sahih ini ya, riwayat apa? Tabarani. Ya. Nah, kalau yang dhaif tadi apa? Zalim sama memutus hubungan kerabat. Tapi sebenarnya durhaka kepada orang tua itu termasuk memutus hubungan kerabat. Karena orang tua kita adalah kerabat yang paling dekat terhadap kita. 1018 asra'ud du'ai, doa yang paling cepat ijabatan dikabulkan adalah da'watu ghaibin, doanya orang yang ghaib li ghaibin, kepada orang ghaib. Hadis ini dhaif sanadnya, tapi sahih maknanya sesuai hadis yang lain yang mengatakan bahwa kalau ada orang mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh orang lain tadi, malaikat mengatakan amin dan kamu dapat yang semisal. Nah, kalau doa diucapi amin oleh malaikat, maka apa? Mustajab, maka cepat dikabulkan. 1019 asri'u, percepatlah bil jenazah. Maksudnya percepat jenazah ini dua. Pertama, percepat penguburannya. Yang kedua, percepat ketika berjalan dari rumah menuju kuburan itu. Jadi mengantar jenazah itu jangan jalan santai. Jalan santai itu ketika datang ke masjid untuk sholat. Tapi kalau mengantar jenazah ini jalan cepat. Sampai para sahabat mengatakan kami dulu serampat sandal kami pada jebat ketika mengantar jenazah. Fa in taku sholihatan, kalau jenazahnya orang baik, fa khairun, maka ada kebaikan besar, tuqaddimunaha ilaih, yang kalian segerakan jenazah itu kepada kebaikan besar tadi. Kebaikan besar maksudnya kebaikan yang dia dapatkan di kuburan. Karena orang mati kalau baik, masukkan kuburan, kuburannya jadi berubah jadi surga. Apa namanya? Raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Wa in taku siwa dzalika, kalau dia jenazah yang tidak seperti itu, fasyarrun, maka suatu keburukan tad'unahu an riqabikum, yang kalian letakkan dari tengkuk kalian. Maksudnya tanggung jawab kalian sudah kalian selesaikan. Jenazah kalau belum dikuburkan itu masih tanggung jawab, masih dipikul. Nah, begitu sudah diletakkan, ini berarti sudah selesai tanggung jawab kita, sudah beres urusan. 1020 usisat, di pondasi atau dibangun as-samawatu, langit-langit, as-sab'u yang 7, wal arduna sab', dan bumi-bumi yang 7, ala qul huwallahu ahad, di atas qul huwallahu ahad. Hadis ini dhaif, bahkan kata Syekh Albani palsu. Maksudnya gimana? Maksudnya langit dan bumi ini dibangun atas pondasi tauhid. Dengan kata lain, diciptakannya langit dan bumi untuk apa? Supaya Allah diesakan. Karena itu bumi dan langit ini nanti akan dihancurkan oleh Allah dengan kiamat kalau sudah tidak ada lagi yang mengesahkan Allah. Sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah. Tidak bakal terjadi kiamat sampai tidak ada lagi yang mengucapkan di bumi Allah. Jadi sudah tidak ada lagi yang sholat, kiamat. Sudah nggak ada lagi yang azan, kiamat. Sudah nggak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, kiamat. Ini hadis riwayat Muslim. Ini selama masih ada yang mengucapkan Allah, ya, ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, belum terjadi kiamat. Kenapa? Tauhid itu menjaga bumi. Begitu sudah tidak ada tauhid, sisanya orang kafir tok. Nah, ini bumi sudah tidak pantas untuk sisa sehingga dihancurkan oleh Allah. 1021 as'adun nasi, orang yang paling bahagia bisyafaati, mendapat syafaatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, adalah man qala, orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, dalam keadaan ikhlas, mukhlison, dia mengikhlaskan, min qalbihi, dari dalam hatinya. Hadis sahih. Artinya dia mengucapkannya itu dari dalam hatinya, bukan terpaksa. Kalau dia mengucapkannya terpaksa, disuruh mengucapkan la ilaha illallah supaya tidak dibunuh, tapi dia mengucapkannya terpaksa, hatinya mengatakan jane aku ora percaya, daripada dibunuh saya ucapkan aja. Nah, kayak gini nggak dapat ini. Yang dapat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas. Maka alhamdulillah, ini perkara yang gampang. Ucapkan la ilaha illallah, hati kita ikhlas mengucapkan itu, rela terhadap ucapan tersebut, yakin terhadap hal itu yang dapat syafaat nanti. Mudah-mudahan semua kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. 1022
As'adun nasi, orang yang paling bahagia yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti adalah Al-Abbas. Abbas siapa? Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dhaif. 1023, asfir, tunggulah terang, bi sholati subhi, untuk salat subuh. Hatta, sehingga yarol qaumu, kaum itu melihat mawaqi'a, tempat-tempat jatuh, nablihim, anak panah mereka. Hadis ini hasan. Hadis ini menurut mazhab Hanafi menunjukkan bahwa salat subuh itu paling bagus dilakukan di akhir waktu, karena disuruh menunggu isfar, yaitu sampai terang. Terangnya sampai gimana? Sampai kalau ada orang memanah itu jatuh di mana itu dia ngerti. Padahal anak panah ini kan bisa jauh. Nah, kalau dia sudah tahu oh jatuhnya di situ, nah itu baru sholat subuh. Kalau masih gelap jangan sholat subuh. Itu menurut mazhab Hanafi ya. Mayoritas ulama mengatakan enggak. Sholat subuh itu paling bagusnya di awal waktu ketika masih gelap. Lah terus maksud hadis ini gimana? Asfir, tunggulah isfar, tunggulah terang. Ini maksud mereka adalah melakukan sholat subuh ketika kita yakin sudah masuk waktunya. Kalau belum yakin masuk waktunya, tunggu sampai yakin. Jadi menunggu terang itu maksudnya apa? Menunggu yakin sudah masuk. Itu maksudnya. Karena itu saya sering kali mengulang-ulang, paling bagus untuk qomat sholat subuh itu ditunda sampai 20 menit dari azan. Kenapa? Teori para ahli falak berselisih pendapat. Ada yang mengatakan jadwal yang tersebar itu kecepatan 20 menit. Nah kalau benar teori itu, berarti kita sholat subuh sebelum 20 menit dari jadwal azan, berarti sholatnya sebelum waktunya. Nah di sini hadis ini berlaku, asfir, tunggulah isfar, tunggulah agak terang. Nah, gimana caranya? Ambil yang meyakinkan, ambil teori jadwal falak yang paling akhir. Paling akhir jarak 20 menit, itulah jarak 20 menit. Meskipun ini tidak wajib begitu ya, tapi untuk keamanan sholat kita adalah kita tunggu sampai yakin. 1024, asfir, tunggulah isfar bil fajr, untuk sholat subuh, fa innahu, karena sesungguhnya hal itu, a'zamu, lebih besar, lil ajr, terhadap pahalanya. Hadis ini sahih. Ada tafsir yang lain untuk hadis ini. Asfir bukan diartikan tunggulah isfar untuk memulai, tetapi tunggulah isfar untuk salam dari sholat subuh. Jadi sholat subuh tetap mulainya dari awal waktu, tetapi salamnya itu nunggu sampai isfar. Artinya sholat subuhnya dipanjangkan. Baca surat Al-Mulk rakaat pertama, rakaat kedua baca surat Al-Qalam, nah, 2 surat yang panjang, baca dalam 2 rakaat. Ini akhirnya nanti salam sudah terang. Nah ini yang paling besar pahalanya. Ini tafsiran yang kedua untuk hadis ini. Nah, tafsiran kedua ini sesuai dengan hadis yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, afdalus sholati tulul kunuti. Salat yang paling utama adalah yang lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim. Tapi lama berdiri ini jangan sampai memberatkan para jamaah. Misalnya salat subuh membaca Al-Baqarah sampai khatam. Nah, ini memberatkan para jamaah. Ini tidak termasuk afdalus salat. Kapan imam boleh dikamplengi? Ada satu tulisan, judulnya kapan imam boleh dikamplengi. Itu dalam kitab Durrul Masum atau apa itu. Nah itu ada cerita, ada seorang imam habis sholat subuh dikamplengi sama jamaah. Maka khalifah tidak terima, imam mau dikamplengi piye? Dipanggil yang ngamplengi tadi. Rene. Ya apa imam kok kamplengi? Nah, maka dia mengatakan, Pak imam tadi sholat subuh rakaat pertama baca Al-Baqarah, saya kira baca 1 ruku, ternyata dikatamkan sampai akhir. Habis itu baru ruku. Terus rakaat kedua saya kira baca surat Al-Lail, karena rakaat pertama sudah panjang, pastinya rakaat kedua pendek. Karena ini sudah mendekati terbit matahari ini. Ternyata dia baca Ali Imran sampai khatam. Selesai salam dia mengatakan, ulangilah sholat kalian semua, karena saya tadi batal belum wudhu, jadi sholat saya tidak sah. Saya maju tak kamplengi.
Maka khalifahnya nggak jadi marah, malah dia ketawa terbahak-bahak. Wis rapopo kampleng ngono-ngono. Nah, ini jawabannya. Kapan imam boleh dikamplengi? Kalau kurang ajar kayak tadi itu. 1025. Aslim, masuk Islamlah, thumma qatil, kemudian peranglah. Hadis riwayat Bukhari. Ini sabda Nabi kepada seseorang yang minta izin ikut perang, padahal dia belum masuk Islam. Kenapa dia belum masuk Islam kok pengen perang? Pengen dapat harta ghanimah. Maka Nabi katakan, kamu masuk Islam dulu, baru perang. Dia nggak mau, Pak. Kemudian masih ngikuti Nabi aja. Ini apa posisi berangkat perangnya? Dia minta izin lagi. Ya Muhammad, saya minta izin ikut perang. Nabi mengatakan enggak, masuk Islam dulu baru perang. Sampai 3 kali, baru akhirnya dia baik, saya masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam, perang. Tapi akhirnya dia Islamnya jadi bagus. Islamnya pertama dia nggak bagus ya, Islamnya pengen dapat duit, tapi akhirnya dia Islamnya bagus, menjadi sahabat Nabi yang baik. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Sudah 25 hadis, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.